Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Iniasari dari SMA Negeri 2 Unggul Kayu, kelas 11 MIPA 2. Jadi di video kali ini Widya akan meresensi novel yang berjudul Laskar Pelangi. Identitas buku. Judul buku resensi yaitu Laskar Pelangi, genre roman. Penulis Andrea Hirata, penerbit Yogyakarta Bandung Pustaka, tahun terbit 2005. Jumlah halaman 529 halaman, nomor edisi terbit ISBN 97030629797. Tokoh-tokoh yang terdapat pada novel ini, yang pertama ada Ikal, yang kedua ada Kucai, ketiga Mahar, keempat Syahdan, kelima Sahara, keenam Lintang, ketujuh Harun, ke-8 Samson atau Bore, ke-9 Flo, ke-10 Trapani, ke-11 Bukmus, dan yang terakhir ada Pak Harpan. Cerita terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi tepat ketika Pak Harpan sang kepala sekolah hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Nah, dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harpan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka, yaitu Bu Mus. Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Bore, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka Laskar Pelangi. Nama yang diberikan Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus. Dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Bapak Terandes Zulfikar, yaitu guru sekolah kaya PM yang berjasa dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Kelebihan dari novel ini yang pertama, memuat tentang kisah persahabatan yang erat dan ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Yang kedua, terdapat pentingnya untuk menekuni pendidikan sekolah dan mempunyai moral agama yang kuat. Yang ketiga, terdapat kritik sosial terhadap pemerintah tentang pendidikan khususnya daerah terpencil. Nah, sedangkan kekurangan dari novel Laskar Pelangi ini, yang pertama, penggunaan berbagai istilah yang jarang dijumpai oleh pembaca yang terkadang membuat pembaca menjadi bingung. Yang kedua, buku ini terlalu tebal sehingga membuat sebagian orang menjadi malas untuk membacanya. Yang ketiga, penuturan gaya bahasanya berat dan penuh dengan metafora. Menurut saya, bab yang menarik dari novel Laskar Pelangi ini terdapat pada bab 14 yang berjudul Laskar Pelangi dan Orang-orang Sawang. Mengapa menarik? Karena pada bab inilah asal mula nama Laskar Pelangi. Karena kegemaran mereka bersepuluh memandang pelangi, maka Bu Mus menamai mereka sebagai Laskar Pelangi. Bagi mereka, pelangi adalah lukisan alam, sketsa Tuhan yang mengandung daya tarik mencengangkan. Tidak tahu siapa yang memulai hobi ini, namun jika musim hujan tiba, mereka tak sabar menunggu kehadiran lukisan langit yang menakjubkan itu. Namun, pada waktu mereka sedang memandangi pelangi, Mahar bercerita bahwa pelangi adalah lorong waktu.
Hakyong yang mengagumi Mahar percaya dengan cerita tersebut. Dan menurut Syahdan, Mahar adalah anak yang gila. Sedangkan Lintang sangat menghargai cerita yang menakjubkan dari Mahar. Selain itu, hal yang menarik pada novel ini ketika anak Muhammadiyah mengikuti lomba karnaval 17 Agustus. Anak Muhammadiyah tampil setelah marching band dari sekolah PN. Pada saat masuk tarian sapi, ternyata kalung aren yang diberikan Mahar mengeluarkan getah yang menyebabkan kulit sangat perih dan gatal. Oleh karena rasa gatal, maka tarian sapi terimprovisasi dengan gerakan-gerakan yang tidak ada pada skenario awal. Dengan improvisasi tersebut, membuat pertunjukan mereka hidup, dan Mahar puas dengan hasil kerjanya. Ternyata, oleh karena perencanaan Mahar tersebut, karya seni tersebut dianggap hidup dan Muhammadiyah memenangkan trofi penghargaan tahun ini sebagai penampilan seni paling baik. Kesan yang saya dapatkan dari novel Laskar Pelangi yaitu walaupun diterpa kemiskinan, fasilitas masih kurang bagus, dan lain-lain, kondisi itu tidak bisa menjadi suatu alasan anak-anak tersebut untuk menjadi orang-orang yang sukses atau menjadi orang yang berhasil. Dengan di tengah keadaan tersebut, mereka harus bisa berjuang dan tidak mengenal putus asa. Sekian resensi tentang novel yang berjudul Laskar Pelangi. Apabila ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. 23 kerupuk kaca, akhir kata sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.